Ada banyak pengetahuan yang mungkin tidak ilegal, tetapi seringkali orang merasa enggan untuk mendalaminya. Bukan karena hal itu salah, tetapi karena ada risiko bagi mereka yang diuntungkan dari ketidaktahuan kita. Video ini bukan tentang membenci wanita atau manipulasi yang tidak sehat. Ini lebih tentang memahami permainan yang selalu ada di sekitar kita. Sayangnya banyak orang tidak mau mengakuinya. Begitu Anda mulai memahami hal ini, Anda akan merasa lebih percaya diri dan tidak lagi terjebak dalam ketakutan. Itulah sebabnya beberapa orang berharap Anda tidak pernah mempelajarinya. Orang-orang mungkin tidak akan mengungkapkan ini secara terbuka, tetapi ada rasa ketakutan yang tersembunyi dalam percakapan pribadi dan pikiran di larut malam. Ketakutan ini bukan berasal dari kekuatan fisik, melainkan dari kesadaran. Ketika seorang pria mulai melihat melewati kesopanan yang dibuat-buat, kisah-kisah romantis yang ideal, dan topeng yang dikenakan orang lain, banyak wanita diam-diam berharap Anda tidak pernah menemukan kebenaran ini. Karena begitu Anda melakukannya, segalanya bisa berubah dan kekuatan menjadi lebih jelas. Machiavelli tidak berbicara tentang cinta, melainkan tentang kontrol, persepsi, dan strategi. Apa yang berhasil dalam perang juga bisa berhasil dalam hubungan, bahkan ketika orang-orang berpura-pura tidak ada persaingan. Sejak kecil kita sering diajarkan bahwa hubungan selalu jujur, perasaan selalu murni, dan niat selalu jelas. Namun, itu adalah kebohongan pertama yang digunakan untuk menjaga semuanya tetap dalam kendali. Machiavelli mengatakan bahwa banyak orang membutuhkan cerita yang sederhana agar mereka tidak mempertanyakan sistem yang rumit. Dalam hal ketertarikan, orang yang terlalu percaya biasanya akan kalah. Siapa yang mengamati dan memahami, dialah yang akan menang. Bukan karena mereka melakukan manipulasi, tetapi karena mereka tahu bagaimana keputusan sebenarnya dibuat. Emosi tidak selalu mengikuti logika moral, tetapi lebih pada stimulus, imbalan, dan ketidakpastian. Keinginan tidak muncul dari apa yang selalu tersedia. Hal itu berasal dari apa yang mungkin hilang. Tidak ada yang memberitahu Anda hal ini, tetapi pola yang mudah ditebak bisa menghancurkan daya tarik. Bukan karena wanita menyukai permainan, tetapi karena otak manusia cenderung merasa bosan ketika semuanya terasa terlalu aman dan terkendali. Machiavelli berpendapat bahwa seorang pangeran yang terlalu mudah ditebak akan menjadi lemah. Hal yang sama berlaku untuk pria yang memberikan segalanya dengan terlalu mudah, terlalu banyak menjelaskan diri mereka, dan menawarkan komitmen sebelum ada sesuatu yang diperoleh. Mereka percaya bahwa mereka melakukan hal yang benar, tetapi sebenarnya mereka kehilangan nilai strategisnya. Ada perbedaan besar antara menjadi baik dan menjadi mudah. Seseorang yang selalu siap membantu hanya dihargai selama dia tidak pernah meminta apapun. Seorang pria yang tahu nilai dirinya tidak akan memohon penerimaan atau mengejar pengakuan, dan dia tidak akan mengungkapkan segala sesuatu tentang dirinya terlalu cepat. Misteri bukan berarti tanpa perasaan. Itu berarti tidak mengungkapkan semuanya terlalu dini. Jika Anda menunjukkan seluruh diri Anda kepada semua orang, Anda akan menjadi biasa saja, dan yang biasa jarang sekali diinginkan. Kenyataan yang mungkin sulit diterima adalah bahwa banyak reaksi bersifat otomatis. Hal-hal itu terjadi sebelum logika atau moralitas. Daya tarik tidak bertanya, apakah ini adil, tetapi lebih kepada, apakah ini menarik. Machiavelli berkata, orang lebih menilai berdasarkan apa yang mereka lihat daripada apa yang benar-benar mereka pahami, karena melihat itu lebih mudah. Dalam sebuah hubungan, cara Anda menampilkan diri lebih penting daripada apa yang sebenarnya Anda rasakan. Mereka yang belajar mengendalikan kehadiran, ketidakhadiran, keheningan, dan waktu dapat memengaruhi tanpa meminta imbalan apapun. Pengetahuan seperti ini bisa terasa menakutkan karena menghilangkan rasa nyaman dan kepolosan. Ini menunjukkan bahwa terlalu mudah dihubungi bukanlah suatu kebaikan, melainkan kesalahan taktis. Berusaha meyakinkan orang lain tentang nilai diri Anda justru menunjukkan bahwa Anda tidak memahami permainan ini. Nilai sebenarnya tidak dinegosiasikan, itu sudah terlihat. Jika Anda menjelaskan terlalu banyak, membenarkan terlalu banyak, atau membuktikan terlalu banyak, Anda sudah kehilangan pijakan. Ini bukan kekejaman, ini adalah sifat manusia. Wanita tidak takut pada pria yang kuat, mereka takut pada pria yang memiliki kesadaran emosional. Pria yang tidak panik saat ditolak, yang tidak berusaha membeli kasih sayang dengan usaha yang putus asa, dan yang tidak menjadikan satu orang sebagai pusat dunianya. Karena orang seperti itu tidak bisa dikendalikan oleh rasa takut kehilangan, dia yang memilih. Dia tidak mengemis, dia mengamati.
Dia tidak bereaksi secara impulsif. Dia memahami bahwa orang yang menunjukkan kebutuhan yang lebih sedikit memiliki kendali lebih besar dalam pengambilan keputusan. Machiavelli tidak pernah mengajarkan orang untuk membenci. Dia mengajari orang untuk melihat kenyataan, dan melihat kenyataan bisa menyakitkan karena menghancurkan ilusi. Ilusi bahwa cinta selalu timbal balik, bahwa niat murni selalu membawa hasil yang baik, bahwa menjadi orang yang tepat di waktu yang salah tidak ada ruginya. Memang benar, dan biayanya seringkali terlupakan. Dunia tidak akan membalas niat Anda. Ia memberikan penghargaan atas pemahaman Anda yang tepat terhadap suatu situasi. Mereka yang mempelajari hal ini sejak dini akan lebih sedikit menderita di kemudian hari. Pengetahuan ini tidak membuat Anda menjadi dingin. Hal itu membuat Anda menjadi utuh. Seseorang yang tidak bergantung pada persetujuan orang lain untuk merasa berharga. Dan itulah mengapa orang seperti ini menjadi berharga, bukan karena kekerasan atau pelecehan, tetapi karena sulit dikendalikan. Dia tidak tunduk pada kebutuhan emosional. Dia tidak menerima remah-remah perhatian. Dia tahu kapan harus tetap tinggal dan kapan harus pergi. Dan yang terpenting, dia tahu kapan diam lebih bermakna daripada kata-kata. Sosok seperti ini mungkin jarang muncul, tetapi ketika ia muncul, ia mengungkap kelemahan dalam banyak tatanan sosial. Dia menunjukkan bahwa banyak aturan hanya berlaku pada orang-orang yang tidak pernah mempertanyakannya. Jadi ada keinginan terpendam agar laki-laki tidak pernah mencapai tingkat kesadaran ini. Karena begitu Anda melihatnya, Anda tidak bisa melupakannya. Permainan itu masih ada, tetapi sekarang Anda tidak bermain dalam kegelapan. Ketika seorang pria menyadari bahwa hubungan bukanlah tentang apa yang orang katakan, tetapi tentang bagaimana mereka berperilaku, sesuatu di dalam dirinya berubah. Ini bukan kesombongan, ini adalah kejernihan. Dia mulai melihat pola-pola yang sebelumnya dia abaikan. Siapa yang akan mengalah ketika mereka diberi terlalu banyak prioritas? Siapa yang mendekat hanya ketika mereka merasa mungkin akan kehilangan Anda? Siapa yang menguji batasan sambil berpura-pura itu soal moralitas? Machiavelli berkata, kesalahan terbesar adalah mencampur adukan kata-kata dengan niat. Kata-kata ada untuk melindungi penampilan, tindakan mengungkapkan strategi. Hanya sedikit orang yang mengakui ini. Daya tarik tidak tumbuh di tempat di mana semuanya terjamin. Pikiran manusia bereaksi terhadap kontras, ketidakpastian yang terkendali, dan tantangan. Ketika semuanya tersedia, tidak ada yang terasa berharga. Ketika semuanya dapat diprediksi, tidak ada yang sangat diinginkan. Ini bukan kejahatan perempuan, ini adalah sifat manusia. Perbedaannya adalah hanya sedikit pria yang menerima kebenaran ini tanpa melawannya dengan pidato moral yang hanya semakin melemahkan mereka. Pria yang memahami ini berhenti menjelaskan secara berlebihan. Dia tahu bahwa orang yang merasa dipaksa untuk membenarkan dirinya sendiri sudah berada dalam posisi defensif. Machiavelli mengajarkan bahwa seorang pangeran tidak boleh terlihat lemah bahkan ketika dia hanya bersabar. Dan hari ini kesabaran tidak berarti menunggu pesan. Itu berarti tidak bertindak karena kecemasan. Itu berarti menjaga sikap Anda bahkan ketika ego Anda menginginkan validasi instan. Itu berarti tidak mengubah minat menjadi keputusasaan. Ada momen tertentu ketika banyak pria kehilangan kendali. Ketika mereka merasa mungkin akan kehilangan seseorang, mereka mulai memberi terlalu banyak, menyetujui terlalu banyak, dan menjanjikan terlalu banyak. Mereka berpikir bahwa upaya ekstra menunjukkan nilai sebenarnya, tetapi itu justru menunjukkan rasa takut. Dan rasa takut, meskipun tersembunyi, tetap terasa. Energi berubah, dan orang yang merasakannya bergerak ke posisi yang lebih kuat dalam dinamika tersebut. Machiavelli mengatakan bahwa kekuatan sejati tidak pernah diucapkan. Kekuatan itu ditunjukkan melalui perilaku. Orang yang panik menunjukkan ketergantungan. Orang yang tetap tenang menunjukkan bahwa mereka memiliki pilihan. Seorang pria yang memahami hal ini tidak mengancam untuk pergi. Dia hanya bersedia untuk pergi. Dan kesediaan itu mengubah segalanya karena menghilangkan rasa kendali total orang lain. Sejak saat itu hubungan tersebut tidak lagi sepihak. Kebenaran lain yang sering dihindari adalah pembalikan peran. Banyak pria menjadi mudah ditebak secara emosional sambil mengharapkan orang lain untuk tetap spontan. Ini menciptakan ketidakseimbangan. Orang yang selalu menelepon, selalu memperbaiki masalah, selalu menjaga kontak menjadi penanggung jawab emosional. Dan penanggung jawab jarang diinginkan dengan intensitas. Dia menjadi berguna, bukan menarik. Machiavelli akan mengatakan bahwa menjadi dibutuhkan tidak sama dengan dihormati.
Dan rasa hormat adalah dasar tak terlihat dari daya tarik jangka panjang. Ketika seorang pria berhenti mencoba untuk dipilih dan mulai memilih, dinamika berubah bukan karena dia menjadi sombong, tetapi karena dia tidak lagi menerima. Dia tidak menerima apapun selain rasa hormat. Dia memperhatikan tindakan, bukan kata-kata. Dia memperhatikan ketidakkonsistenan. Dia tidak memaafkan ketidakhormatan atas nama harapan. Dia tidak menganggap perhatian sesekali sebagai minat yang nyata. Bagi seseorang yang terbiasa mengendalikan ritme, ini terasa tidak nyaman. Wanita tidak takut ditolak sebanyak mereka takut menjadi tidak relevan. Dan pria yang memahami ini tidak mencoba bersaing untuk mendapatkan validasi. Dia tahu bahwa siapapun yang bersaing untuk mendapatkan persetujuan telah kehilangan otoritas. Dia tidak menjelaskan secara berlebihan untuk diterima. Dia memposisikan dirinya untuk dihormati. Dan ketika dia tidak dihormati, dia diam-diam pergi. Jarak diam itu berbicara lebih keras daripada argumen apapun. Machiavelli memperingatkan bahwa kesalahan terbesar adalah percaya orang lain bermain adil hanya karena Anda melakukannya. Dunia tidak bekerja berdasarkan kesepakatan moral. Ia bekerja berdasarkan insentif. Ketika Anda memberikan segalanya secara cuma-cuma, orang kehilangan minat. Ketika Anda memiliki standar, orang menjadi penasaran. Ketika Anda memberikan diri Anda sepenuhnya tanpa batas, Anda menciptakan ketergantungan sepihak. Ketika Anda melindungi diri sendiri, Anda menciptakan ketegangan yang sehat dan ketegangan memicu daya tarik. Itulah mengapa pemahaman semacam ini tidak mudah menyebar karena hal itu menghancurkan sistem nyaman di mana satu orang selalu memimpin dan yang lain selalu mengejar. Ketika seseorang menyadari bahwa ia tidak perlu meyakinkan, memohon, atau bersikeras, ia berhenti menjadi mudah ditebak. Dan ketidakpastian ketika berasal dari stabilitas batin menjadi kuat. Bukan kekerasan, hanya kuat. Orang ini tidak memainkan permainan kekanak-kanakan. Dia tidak berpura-pura tidak tertarik. Dia tidak bertindak berdasarkan kebutuhan emosional. Jika ada timbal balik, ia bergerak maju. Jika ada kebingungan, ia mundur. Tidak ada pertengkaran, tidak ada pidato panjang, tidak ada penjelasan panjang. Machiavelli menyebut ini menghemat energi dengan hanya menggunakan apa yang diperlukan, tidak pernah lebih dari yang dibutuhkan situasi. Dan inilah saat ketika banyak orang menyadari terlalu terlambat bahwa mereka telah kehilangan kendali atas cerita karena sekarang mereka tidak lagi dapat memicu reaksi emosional yang mudah. Mereka tidak lagi dapat memprediksi orang lain. Mereka tidak lagi dapat memperoleh jaminan tanpa menawarkan sesuatu yang nyata sebagai imbalan. Ketika itu terjadi, kekuasaan bergeser. Segala sesuatunya menjadi benar-benar serius ketika seseorang berhenti mencari persetujuan emosional dan mulai bertindak berdasarkan pengendalian diri. Ini bukan sikap dingin, ini adalah stabilitas batin. Machiavelli mengatakan bahwa seseorang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri dapat mengendalikan hal lain dengan lebih baik. Dan tidak ada yang lebih tidak stabil daripada emosi di mana orang membuat janji tanpa berpikir dan mengingkarinya tanpa peringatan. Seseorang yang memahami hal ini tidak mendasarkan stabilitasnya pada reaksi orang lain. Ia membangunnya berdasarkan standarnya sendiri. Yang tidak diajarkan siapapun adalah bahwa kekuatan sosial terbesar bukanlah ucapan. Itu adalah kemampuan untuk tidak bereaksi secara langsung. Kebanyakan orang hidup seperti refleks. Sebuah pesan datang, mereka membalas. Sebuah provokasi terjadi, mereka menyerang balik. Keheningan muncul, kecemasan tumbuh. Orang yang lolos dari pola ini mengendalikan ritme tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan ketika datang dari seseorang yang tidak perlu menjelaskan diri mereka sendiri, memiliki dampak lebih besar daripada argumen apapun. Machiavelli tahu bahwa ketakutan terdalam bukanlah hukuman. Itu adalah ketidakpastian. Ketika seseorang berhenti bereaksi seperti yang diharapkan orang lain, ia memaksa orang lain untuk mengambil langkah selanjutnya. Dan orang yang bergerak lebih dulu mengungkapkan niat sebenarnya. Ini mematahkan permainan kekuasaan halus yang dibangun di atas kebingungan. Banyak hubungan hanya berlanjut karena satu pihak menerima kebingungan sebagai imbalan atas harapan. Tetapi ketika harapan itu hilang, hanya kebenaran yang tersisa. Kepentingan atau kenyamanan, kehadiran atau kebiasaan, keinginan atau kenyamanan. Dan tidak semua orang siap menghadapi perbedaan itu. Budaya modern berulang kali mengulang kebohongan bahwa komunikasi menyelesaikan segalanya. Machiavelli akan menertawakan hal itu. Komunikasi hanya berfungsi ketika kekuatan seimbang. Jika tidak, komunikasi hanya mengungkap kelemahan.
Menjelaskan perasaan Anda kepada seseorang yang tidak menunjukkan tanggung jawab emosional tidak menciptakan koneksi. Itu memberi mereka keuntungan. Informasi adalah kekuatan hanya ketika Anda mengontrol kapan dan bagaimana Anda membagikannya. Jika Anda mengungkapkan terlalu banyak, Anda menjadi mudah ditebak. Dan mudah ditebak adalah kelemahan strategis. Seseorang yang memahami ini tidak menutup diri. Dia hanya memilih dengan hati-hati. Dia tidak berbagi segalanya dengan sembarang orang. Dia mencari konsistensi sebelum berinvestasi secara mendalam. Dia tidak mengacaukan emosi awal yang kuat dengan komitmen yang nyata. Dia tahu antusiasme itu mudah, tetapi konsistensi itu langka, jadi dia tidak mudah terkesan. Ini diam-diam mengubah dinamika karena orang yang tidak mudah terkesan segera menjadi orang yang dievaluasi, bukan hanya evaluator. Machiavelli mengatakan seorang pemimpin harus lebih bergantung pada rasa hormat daripada kasih sayang. Hal yang sama berlaku di sini. Kasih sayang berubah, keinginan berubah, tetapi rasa hormat bertahan. Rasa hormat lahir dari batasan yang jelas. Seorang pria yang tidak menerima penghinaan, yang tidak mengorbankan harga dirinya, yang tidak memaafkan perilaku buruk hanya karena merasa kesepian, menjadi sosok yang kuat. Ia tidak perlu berteriak, ia tidak perlu mengancam. Sikapnya mengatakan segalanya. Itulah mengapa banyak orang mengkritik pola pikir ini, menyebutnya permainan, sikap dingin, atau manipulasi. Karena mengakui bahwa hal itu berhasil berarti mengakui bahwa banyak pilihan tidak sesadar yang dipikirkan orang. Machiavelli dibenci bukan karena ia salah, tetapi karena ia secara terbuka mengatakan apa yang dipraktikkan orang secara diam-diam. Ia tidak menciptakan sifat manusia, ia hanya menggambarkannya. Ketika seseorang memahami bahwa ia tidak perlu dipilih untuk merasa berharga, ia menjadi selektif, dan selektivitas itu langka. Apa yang langka menjadi berharga bukan karena menuntut perhatian, tetapi karena tidak tersedia untuk semua orang. Pria ini tidak bersaing untuk mendapatkan perhatian. Ia mengamati siapa yang berusaha untuk tetap bertahan. Dan perubahan sederhana ini mengubah seluruh dinamika emosional karena memaksa orang lain untuk meninggalkan zona nyaman, hanya menerima. Yang paling menakutkan orang bukanlah kehilangan kendali eksternal, tetapi kehilangan kendali internal ketika orang lain tidak bereaksi seperti yang diharapkan. Pesan tidak datang, penjelasan tidak diberikan, ketersediaan tidak lagi terjamin. Ini memicu rasa tidak aman yang mendalam. Seseorang yang memahami hal ini tidak mengeksploitasinya untuk bersikap kejam, tetapi ia juga tidak terburu-buru untuk memperbaiki emosi yang bukan ciptaannya. Ia membiarkan orang lain menangani perasaan mereka seperti orang dewasa. Machiavelli berkata, penguasa yang bijaksana membiarkan orang lain menguras diri mereka sendiri. Hal yang sama terjadi di sini. Seseorang yang tidak memainkan permainan emosional membiarkan ketidakkonsistenan terungkap dengan sendirinya. Ia tidak mengejar setiap tanda yang membingungkan. Ia mengamati pola. Dan pola tidak pernah berbohong. Jika seseorang ingin berada di sana, mereka menunjukkannya. Jika tidak, mereka menciptakan kebingungan. Dan orang yang memahami hal ini tidak bersikeras di tempat yang tidak diinginkannya. Kejelasan semacam ini jarang terjadi karena membutuhkan pengendalian diri. Itu berarti menerima bahwa Anda mungkin kehilangan orang-orang yang hanya akan tetap tinggal jika Anda mengecilkan diri sendiri. Itu berarti melepaskan fantasi bahwa usaha ekstra menciptakan cinta. Itu tidak benar. Itu menciptakan ketergantungan yang tidak sehat, dan ketergantungan tidak pernah mempertahankan keinginan yang sebenarnya. Orang yang menerima kebenaran ini kehilangan ilusinya tetapi memperoleh kedaulatan batin. Dan itulah mengapa banyak orang berharap Anda tidak pernah mempelajari cara pandang ini, karena begitu Anda melakukannya, Anda tidak lagi dapat dikendalikan oleh rasa bersalah, urgensi, atau ketakutan akan kesendirian. Anda mulai memilih berdasarkan perilaku, bukan janji. Ketika seseorang kehilangan kemampuan untuk mengendalikan Anda, mereka juga kehilangan kenyamanan mengetahui apa yang akan Anda lakukan selanjutnya. Ada titik tak terlihat di mana dinamika berhenti menjadi emosional dan menjadi struktural. Sangat sedikit orang yang menyadari ketika mereka melewati batas ini. Ini adalah saat ketika seseorang berhenti bereaksi terhadap emosi dan mulai bertindak berdasarkan prinsip. Machiavelli memahami bahwa stabilitas sejati tidak berasal dari gairah. Itu berasal dari konsistensi batin. Seseorang yang tenang di dalam tidak dapat dikendalikan dari luar. Dan ini sangat tidak nyaman bagi siapapun yang terbiasa memimpin melalui kekacauan emosional. Sebagian besar hubungan modern bertahan hidup karena ketidakseimbangan kecil.
Satu orang lebih banyak menunggu, satu orang lebih banyak berinvestasi, satu orang lebih takut kehilangan. Orang itu biasanya akhirnya memberi lebih dari yang seharusnya. Bukan karena mereka ingin, tetapi karena mereka merasa harus. Seseorang yang menyadari hal ini melihat sesuatu yang keras. Semakin seseorang takut kehilangan, semakin mudah mereka dipengaruhi. Bukan karena kekejaman, tetapi hanya karena perilaku. Orang yang takut kehilangan akan bertindak. Orang yang tidak takut kehilangan akan mengamati. Machiavelli memperingatkan bahwa seorang penguasa tidak boleh memerintah karena takut kehilangan tahtanya. Karena saat ia takut kehilangan, ia sudah lebih lemah. Hal yang sama berlaku di sini. Ketika seseorang takut kehilangan orang lain, ia mulai menegosiasikan batas-batasnya, menerima ketidakkonsistenan, mentolerir rasa tidak hormat yang halus, semua itu untuk mempertahankan sesuatu yang sudah mulai hilang. Tetapi reaksi itu, meskipun dilakukan dengan niat baik, hanya mempercepat kehilangan. Ketika seseorang memahami bahwa kehilangan bukanlah ancaman bagi identitasnya, tetapi hanyalah filter alami, ia menjadi tidak mungkin dimanipulasi secara emosional. Ia tidak bereaksi terhadap ujian. Ia tidak membela diri terhadap provokasi. Ia tidak terburu-buru untuk membuktikan nilainya ketika ia merasa ada jarak. Ia mengamati, dan pengamatan diam-diam mengungkapkan lebih banyak daripada percakapan panjang apapun. Yang tidak disadari kebanyakan orang adalah ini. Ujian emosional tidak dimaksudkan untuk mengukur cinta. Ujian tersebut mengukur kendali. Seberapa jauh Anda akan melangkah? Seberapa banyak yang akan Anda terima? Seberapa banyak yang akan Anda toleransi? Orang yang lulus ujian tersebut setiap ujian gagal dalam ujian terpenting, yaitu rasa hormat. Karena seseorang yang menerima segalanya tidak menetapkan batasan. Machiavelli mengatakan bahwa terlalu banyak kebaikan mengarah pada penghinaan, bukan rasa terima kasih. Dan penghinaan adalah awal dari akhir. Ada keyakinan yang nyaman bahwa kematangan emosional selalu berarti menjelaskan, berbicara, mengklarifikasi. Tetapi Machiavelli tahu bahwa terlalu banyak menjelaskan adalah kesalahan ketika orang lain tidak menunjukkan tanggung jawab yang sama. Komunikasi tanpa timbal balik menjadi keterbukaan. Keterbukaan tanpa batas menjadi kerentanan. Seseorang yang memahami ini tidak menutup diri, tetapi dia juga tidak membuka emosi terdalamnya kepada seseorang yang belum layak mendapatkan akses tersebut. Dia juga menyadari bahwa tidak setiap jarak perlu diperbaiki. Beberapa jarak adalah jawaban. Beberapa adalah pesan yang disamarkan sebagai keheningan. Mencoba mengejar mereka tidak menciptakan kedekatan, itu menciptakan kelelahan. Seseorang yang menguasai dirinya menerima apa yang ditunjukkan, bukan apa yang dijanjikan. Dia tidak terikat pada potensi, dia menanggapi kenyataan. Machiavelli berkata, manusia menyinggung karena takut atau benci. Dalam hubungan, banyak tindakan yang membingungkan berasal dari rasa takut kehilangan kendali. Ketika seseorang menyadari bahwa Anda tidak bereaksi seperti yang mereka harapkan, jangan memohon, jangan membenarkan diri sendiri, dan jangan mengalah. Ini menciptakan rasa tidak aman yang mendalam pada mereka, bukan karena Anda melakukan kesalahan, tetapi karena Anda berhenti menjadi mudah ditebak. Dan ketika sesuatu tidak dapat diprediksi tetapi tenang, itu bisa terasa mengancam. Seorang pria yang mencapai tingkat kesadaran ini tidak bermain-main. Dia hanya berhenti dipermainkan. Dia tidak menciptakan kelangkaan palsu. Dia langka karena dia tidak terlibat dalam setiap dinamika emosional. Dia tidak berjanji untuk tinggal selamanya. Dia menawarkan kehadirannya selama ada timbal balik, dan ketika itu hilang, dia pergi dengan tenang. Kepergian diam-diam ini lebih ampuh daripada argumen emosional apapun. Karena sekarang hubungan harus bertahan sendiri, bukan karena pria itu memaksanya untuk berlanjut. Dan banyak hubungan tidak dapat melakukan itu. Kenyamanan yang diinginkan tanpa usaha menghilang. Perhatian yang terjamin hilang. Sekarang orang lain harus memilih. Berinvestasi atau kalah. Tidak ada permainan, tidak ada alasan, tidak ada kebingungan. Machiavelli tidak pernah mengajarkan orang untuk menghancurkan aliansi yang bermanfaat. Dia mengajarkan orang untuk tidak tunduk pada aliansi yang melemahkan. Jadi orang yang memahami ini tidak menolak koneksi. Ia menolak ketidakseimbangan. Ia tidak takut sendirian karena ia tahu bahwa kesepian lebih baik daripada kehilangan dirinya sedikit demi sedikit. Dan ini mengubah segalanya karena seseorang yang tidak takut sendirian tidak menerima begitu saja apapun.
Itulah mengapa orang mengatakan bahwa orang seperti ini tidak boleh terlalu banyak jumlahnya karena ia merusak sistem yang bergantung pada ketergantungan emosional. Ia memaksa pilihan nyata, ia membutuhkan kehadiran nyata, dan itu menakutkan karena menuntut kedewasaan, tanggung jawab, dan niat yang jelas. Tidak ada ruang tersisa untuk kebingungan yang nyaman. Begitu Anda mencapai kesadaran ini, tidak ada jalan kembali ke kepolosan. Anda mulai melihat pola di mana sebelumnya Anda hanya melihat pengecualian. Anda menyadari bahwa desakan bukanlah bukti cinta melainkan keterikatan. Bahwa timbal balik tidak diminta tetapi diamati. Dan bahwa seseorang yang benar-benar ingin tetap bersama tidak terus-menerus menciptakan hambatan. Pada akhirnya dinamika tersebut mengungkapkan dirinya apa adanya. Bukan hanya emosi, tetapi perjuangan diam-diam untuk posisi, bukan untuk memenangkan hati seseorang, tetapi untuk menghindari ditelan oleh harapan mereka. Machiavelli memahami bahwa setiap hubungan manusia melibatkan kekuasaan dan niat, bahkan ketika itu diselimuti kasih sayang. Mengabaikan hal ini tidak membuat Anda lebih murni, itu hanya membuat Anda lebih rentan. Seseorang yang memahami ini bergerak dengan lebih tenang dan lebih terarah. Kesalahan umum adalah berpikir bahwa strategi membunuh emosi. Tidak. Strategi hanya mencegah emosi Anda digunakan untuk melawan Anda. Seseorang yang mencintai tanpa batas menyerahkan hidupnya pada kesempatan. Seseorang yang mencintai dengan kesadaran memilih kemana harus menginvestasikan energinya. Seorang penguasa yang bijaksana tidak menghabiskan sumber daya di tempat yang tidak ada imbalannya. Dan orang yang sadar tidak memberikan waktu, perhatian, dan kehadiran di tempat yang tidak ada timbal balik yang konsisten. Logika ini membuat orang tidak nyaman karena menunjukkan biaya sebenarnya dari pilihan emosional. Ada juga jebakan umum, percaya bahwa bersikap pengertian akan memperbaiki ketidakkonsistenan. Tidak, itu hanya membuatnya bertahan lebih lama. Ketika seseorang memberikan sinyal yang campur aduk, terus menunda, dan membuat janji yang samar, orang yang masih belum menyadari mencoba untuk memahami, memberi ruang, dan mencoba untuk bersabar. Orang yang telah belajar hanya mengamati dan menyesuaikan perilakunya. Dia mengurangi usahanya untuk menyesuaikan dengan apa yang dia terima, bukan sebagai hukuman, tetapi untuk keseimbangan. Machiavelli akan menyebut ini keseimbangan kekuatan. Penyesuaian yang tenang ini ampuh karena tidak menciptakan konflik terbuka. Ia hanya mengungkapkan kebenaran tanpa pertengkaran. Ketika orang lain menyadari perubahan tersebut, ketersediaan berkurang, upaya berkurang, urgensi berkurang, reaksi yang berbeda muncul. Beberapa orang berinvestasi lebih banyak menunjukkan minat yang nyata. Beberapa orang mengeluh menunjukkan kehilangan kendali. Beberapa menghilang menunjukkan bahwa mereka hanya ada di sana untuk kenyamanan. Dalam setiap kasus, kejelasan meningkat dan kejelasan adalah kekuatan. Yang kebanyakan orang tidak mau akui adalah ini. Banyak hubungan hanya bertahan karena satu pihak menerima lebih dari yang seharusnya. Ketika pihak itu berhenti, struktur tersebut runtuh. Bukan karena sikap dingin, tetapi karena tidak pernah ada dasar yang kokoh. Machiavelli mengajarkan bahwa aliansi yang lemah akan hancur ketika diuji. Hal yang sama terjadi di sini. Jarak strategis tidak menciptakan masalah, ia hanya mengungkapkannya. Ada juga mitos bahwa intensitas emosional berarti kedalaman. Intensitas itu mudah. Kedalaman membutuhkan konsistensi. Seseorang yang memahami hal ini tidak terkesan oleh puncak emosi. Ia memperhatikan kontinuitas. Ia tidak mengacaukan kecemburuan dengan minat, drama dengan koneksi, atau kesepian dengan keinginan. Dengan tidak bereaksi terhadap sinyal-sinyal ini, ia menghilangkan bahan bakar dari permainan emosional yang membutuhkan reaksi cepat. Machiavelli memperingatkan bahwa memprovokasi reaksi adalah cara untuk mengendalikan seseorang. Orang yang bereaksi akan kehilangan posisi, orang yang tetap tenang akan mendapatkannya. Ini bukan berarti mengabaikan perasaan, ini berarti memilih kapan harus bertindak. Seseorang yang mengendalikan waktu akan mengendalikan cerita. Dia tidak menjawab dalam keadaan emosi sesaat. Dia tidak membuat keputusan di bawah tekanan emosional. Dia menunggu cukup lama hingga niat terungkap. Ketika seseorang mulai hidup seperti ini, sesuatu yang menarik terjadi. Dia menjadi titik acuan. Bukan karena dia menuntutnya, tetapi karena dia tidak memohon. Orang-orang mulai memilih kata-kata mereka dengan lebih hati-hati, tindakan mereka dan janji mereka, karena mereka menyadari bahwa akses kepadanya tidak otomatis. Dan akses itu berharga ketika tidak diberikan kepada semua orang.
Nilai datang bukan dari apa yang Anda tawarkan, tetapi dari fakta bahwa Anda memilih untuk menawarkannya. Ini juga mengubah cara dia melihat penolakan. Dia tidak menganggapnya sebagai masalah pribadi, tetapi sebagai informasi. Penolakan menjadi data tentang kompatibilitas, waktu, dan minat yang sebenarnya. Machiavelli memandang kerugian sebagai informasi strategis, bukan serangan pribadi. Seseorang yang berpikir seperti ini tidak akan hancur oleh penolakan. Dia hanya menyesuaikan arah. Ada perbedaan antara menjaga jarak dan bersikap selektif. Pria yang menjaga jarak menutup diri karena takut. Pria yang selektif membuka diri atas kemauannya sendiri. Yang pertama menciptakan kebingungan. Yang kedua menciptakan kejelasan. Pria yang selektif tidak berpura-pura sulit. Dia hanya konsisten. Dia muncul ketika ada keselarasan dan pergi ketika tidak ada, tanpa drama, pidato, atau mencoba meyakinkan siapapun. Ini menakutkan bagi sebagian orang karena menghilangkan ruang aman dari ambiguitas. Ini memaksa mereka untuk memilih, dan pilihan mengungkapkan niat, dan tidak semua orang ingin niat mereka terungkap. Banyak yang lebih menyukai ruang di antara keduanya, di mana mereka dapat menerima perhatian tanpa komitmen. Pria yang memahami hal ini tidak akan berdiam diri di ruang antara itu. Dia tahu bahwa keadaan limbo hanya menguntungkan orang yang menghindari pilihan. Machiavelli berkata, seorang penguasa harus dicintai dan dihormati. Tetapi jika dia tidak bisa keduanya, lebih baik dihormati. Dalam sebuah hubungan, ditakuti tidak selalu berarti takut secara fisik, artinya menghormati konsekuensi. Dan konsekuensinya di sini sangat sederhana. Akses tidak dijamin. Kehadiran tidak selamanya. Perhatian tidaklah tak terbatas. Orang-orang yang memahami tindakan ini dengan lebih cermat, mereka yang tidak kehilangan tempat mereka. Setelah itu, pria tersebut berhenti menjelaskan pilihannya. Dia tidak berdebat tanpa henti untuk membuktikan bahwa dia benar. Dia memutuskan dan tetap teguh pada keputusannya karena dia tahu bahwa orang yang terlalu berusaha meyakinkan telah kehilangan otoritasnya. Keteguhan dan ketenangan menyampaikan lebih banyak hal daripada pidato apapun. Dan itulah mengapa pola pikir ini tidak populer. Hal ini membutuhkan tanggung jawab emosional. Hal itu menuntut kita untuk meninggalkan permainan yang nyaman. Artinya, menerima bahwa tidak setiap hubungan layak untuk dilanjutkan. Namun begitu seseorang melewati tahap ini, dia tidak akan pernah lagi menerima kurang dari timbal balik yang jelas. Dia tidak pernah menganggap usaha sepihak sebagai cinta. Dia tidak pernah kehilangan jati dirinya dengan mencoba mempertahankan sesuatu yang hanya ada sementara dia mengecilkan dirinya sendiri. Ada momen penting ketika perbedaan antara dikendalikan dan menjadi orang yang memilih menjadi final. Bukan saat seseorang pergi, bukan saat seseorang kembali. Saat itulah pria tersebut menyadari bahwa kedamaian batinnya lebih berharga daripada pengakuan eksternal apapun. Machiavelli memahami bahwa kekuatan sejati dimulai ketika kebutuhan berakhir. Orang yang membutuhkan lebih sedikit justru lebih banyak menentukan. Hal ini mengubah cara dia bereaksi terhadap janji-janji yang samar, rencana yang tidak jelas, dan komunikasi yang lemah. Dia tidak terpaku pada apa yang mungkin terjadi. Dia melihat apa yang nyata, dan apa yang nyata didukung oleh tindakan yang konsisten, bukan kata-kata manis. Banyak pria percaya bahwa mereka harus menjaga minat orang lain. Keyakinan itu adalah awal dari penyerahan emosional. Jika Anda berpikir Anda harus mempertahankannya, Anda sudah percaya bahwa itu bisa hilang kapan saja. Machiavelli mengajarkan bahwa otoritas tidak dipertahankan oleh upaya terus-menerus, melainkan oleh struktur yang kuat. Dalam sebuah hubungan, struktur yang kuat berarti identitas yang stabil. Mengenali siapa diri Anda, apa yang Anda terima, dan apa yang tidak akan pernah Anda kompromikan. Jika hal itu sudah jelas, minat yang tersisa tidak perlu dipaksakan. Hal itu tetap ada karena adanya kompatibilitas yang nyata. Seseorang yang mencapai level ini tidak takut akan keheningan. Dia membacanya. Dia tidak mengisi kekosongan itu dengan kecemasan. Dia tidak menanggapi ketidakhadiran dengan hal-hal yang berlebihan. Dia memahami bahwa setiap orang menunjukkan nilai sejati mereka melalui cara mereka menangani akses yang diberikan kepada mereka. Orang yang menghargai Anda akan merawat Anda. Orang yang tidak menghargai Anda akan menguji batasan Anda. Dan mereka yang menguji batasan pada akhirnya akan menemukan batasan tersebut, bukan sebagai hukuman tetapi sebagai konsekuensi alami. Ada kekhawatiran terpendam bahwa tipe pria seperti ini mungkin menjadi umum karena ia tidak terkendali oleh tekanan emosional. Dia tidak merasa bersalah karena melindungi kestabilan dirinya sendiri.
Dia menolak untuk hidup dalam situasi di mana dia harus membuktikan bahwa dia layak mendapatkan perhatian dasar. Dia tahu bahwa timbal balik tidak perlu diminta. Hal itu telah diamati. Dan ketika hal itu tidak ada, dia pergi begitu saja tanpa menyalahkan siapapun. Machiavelli mengatakan bahwa laki-laki lebih cepat melupakan kematian seorang ayah daripada kehilangan harta benda mereka. Dalam sebuah hubungan, kekayaan adalah akses, perhatian, kehadiran, dan ketersediaan. Ketika akses tidak lagi terjamin, persepsi pun berubah. Bukan karena seseorang itu kejam, tetapi karena hubungan tersebut tidak lagi sepihak. Orang yang dulunya merasa nyaman kini merasa tidak nyaman. Dan ketidaknyamanan itu mengungkap niat yang sebelumnya tersembunyi oleh kebiasaan. Seseorang yang memahami hal ini tidak akan terburu-buru untuk mengembalikan kenyamanan orang lain dengan mengorbankan kenyamanannya sendiri. Dia membiarkan orang lain merasakan ketidakhadirannya, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai kenyataan. Karena hanya saat tidak ada, Anda dapat melihat perbedaan antara nilai dan rutinitas. Kehadiran yang terus-menerus menciptakan mati rasa emosional. Kehadiran yang dipilih menciptakan makna. Dan makna itulah yang membuat hubungan sejati tetap hidup. Pada tahap ini, pria tersebut tidak lagi mendefinisikan dirinya berdasarkan keberhasilan atau kegagalan suatu hubungan. Dia memahami bahwa hubungan adalah cerminan, bukan fondasi. Landasannya adalah nilai-nilai internal, batasan, dan arah. Machiavelli mengajarkan bahwa seorang penguasa harus membangun kekuatan batin terlebih dahulu sebelum memperluas pengaruhnya. Seseorang yang menguasai dirinya sendiri tidak dapat dikuasai.